Selamat datang di Mamang Horor, tempat di mana cerita horor hidup dan mengintai di setiap sudut. Siapkan dirimu, karena malam ini kita akan menyelami kisah yang tak akan pernah kamu lupakan. Di sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur, berdiri bangunan tua berwarna biru, kosong, lusuh, dan dingin. Tapi malam itu, seorang penjaga malam mendengar suara tertawa dari lantai 2 padahal tak seorang pun masuk ke sana sejak 30 tahun lalu. Ini bukan cerita sembarangan, ini kisah nyata. Dan malam ini, kamu akan tahu kenapa gedung biru di Bekasi tak pernah boleh ditinggali. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Semoga kelak, sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Namaku Hadi. Tahun 2012, aku bekerja sebagai penjaga malam freelance. Pekerjaanku sederhana menjaga proyek atau bangunan kosong yang rawan dimasuki orang. Gaji tidak besar, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan beli makan. Satu malam, aku ditelepon oleh kenalanku, Pak Herman. Ia bilang ada gedung kosong di Jalan Pangeran Jayakarta, Bekasi. Pemiliknya ingin ada penjaga malam karena beberapa pemuda sering masuk dan merusak properti. Bayarannya 2 kali lipat, tapi tempatnya, ya, agak beda, kata Pak Herman sambil tertawa kecil. Aku tertarik, tentu saja. Siapa yang tidak mau gaji 2 kali lipat? Tapi waktu dia sebut lokasinya, aku langsung terdiam. Gedung biru, begitu orang Bekasi menyebutnya. Bangunan 3 lantai bercat biru yang sudah pudar, berdiri miring di ujung jalan, terlilit semak dan pohon akasia. Sudah kosong sejak tahun 90-an. Katanya dulu pernah jadi kantor logistik, tapi entah kenapa, tiba-tiba semua pekerja hilang satu persatu dan sejak itu, gedungnya ditutup. Tapi aman, kok cuma jaga malam aja, jangan naik ke lantai 2, ujar Pak Herman serius. Kenapa emangnya lantai 2? Tanyaku. Dia cuma geleng, lalu tertawa. Gak ada apa-apa, asal jangan penasaran aja. Jam menunjukkan jam 20:40 ketika aku sampai di depan gerbang besi tua yang sudah mulai karatan. Udara Bekasi malam itu agak lembab. Gedung biru berdiri dengan sepi, gelap, hanya disinari lampu jalan yang temaram. Catnya mengelupas, dan jendela lantai atas ditutup papan kayu. Aku membuka rantai gerbang, masuk perlahan, dan menyalakan lampu senter. Lorong depan panjang dan berdebu. Di sisi kiri ada meja resepsionis tua yang ditutupi kain putih. Aku memilih duduk di bangku dekat pintu masuk. Malam pertama, pikirku, harus tenang. Aku bawa radio kecil dan termos kopi. Kuputar channel pelan, hanya untuk mengusir sunyi. Jam ke-22,1, saat aku menyesap kopi, aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki, sangat pelan. Dari dalam gedung, aku langsung berdiri. Kupelototi lorong gelap di depanku. Langkah itu datang dari atas. Dari tangga yang menuju lantai 2, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tapi aku mencoba waras. Mungkin kucing atau tikus besar. Aku duduk lagi, kututup radio, suara langkah berhenti. Lalu, tertawa, pelan, perempuan, mengalun samar dari lantai 2. Kupeluk tubuhku sendiri. Rasa dingin tiba-tiba merayap dari lantai ke tulang belakang. Aku meraih senter dan menyorot ke tangga. Aku mencoba berpikir logis. Ini hanya gedung kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menunduk, kulihat sesuatu di lantai dekat kakiku. Rambut, helai panjang, hitam, kering, seperti terjatuh dari atas. Kupungut masih segar, masih beraroma aneh, seperti wangi menyengat bunga yang membusuk. Aku tidak jadi minum kopi lagi malam itu, dan jam terus berdetak menuju sesuatu yang belum pernah kualami seumur hidup. Jam menunjukkan pukul 1:20 pagi. Gedung masih senyap, tapi rasa waspada dalam diriku tak pernah surut sejak suara tawa itu terdengar. Aku berdiri di dekat tangga, menggenggam senter erat-erat. Di bawah kakiku, lantai keramik berdebu. Tapi anehnya, di satu sudut ada jejak kaki. Jejak telanjang, satu, mengarah naik. Aku menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Tapi siapa yang bisa berpikir jernih saat melihat jejak kaki basah di lantai yang harusnya kering? Senter kuarahkan ke arah tangga. Cahaya menyapu anak-anak tangga kayu yang sudah lapuk. Satu demi satu, perlahan, aku tahu aku harus tetap di bawah. Tapi rasa penasaran dan rasa takut membentuk jurang yang membuatku ingin tahu lebih. Aku naik, 1 langkah, 2, 3, lantai, tangga berderit pelan, seperti mengeluh. Sampai akhirnya,
Aku berdiri di ujung tangga. Lantai 2, gelap total. Hanya cahaya dari senternya yang menyorot ruangan besar penuh bayangan. Meja-meja tua, tumpukan kursi, dan sesuatu yang berdiri di pojok. Membelakangiku, aku berhenti. Senterku gemitar cahaya menyorot sosok perempuan. Rambut panjang terurai, gaun putih kotor menempel di tubuhnya. Ia tidak bergerak, tidak bicara. Tapi aku bisa mendengar suara napas dari tempatku berdiri. Pelan, berat, seperti seseorang yang kelelahan atau menahan amarah. Aku mundur selangkah. Lalu, tanpa suara, dia menoleh. Wajahnya rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya kulit pucat mengilap seperti lilin cair yang menutupi seluruh wajah. Dan saat itu, lampu senternya mati. Jelat, aku panik. Meraba-raba saklar, menekan tombol senter, tapi tak ada cahaya. Dari arah depan, ku dengar suara kursi digeser. Lalu langkah kaki, pelan, mendekat. Aku lari, menuruni tangga tanpa berpikir. Kaki terpeleset di anak tangga terakhir. Terjatuh, tapi aku langsung bangun dan keluar ke halaman. Napas tersengal, dada seperti mau meledak. Tapi aku selamat, kupikir aku selamat. Tapi ketika ku toleh ke atas ke jendela lantai 2 yang tertutup papan kayu, aku melihatnya dari sela kayu yang terbuka sedikit. Ada tangan pucat menggenggam kayu itu dari dalam. Dan jari-jari tangan itu bergerak pelan, seperti melambai, memanggil kembali. Pagi harinya, aku duduk termenung di warung dekat pertigaan. Wajahku pucat, tanganku masih gemetar. Pemilik warung, Bu Nur, menatapku heran. "Pak Hadi, kenapa? Kayak habis lihat hantu aja," katanya sambil menuang teh manis. Aku hanya tersenyum hambar. Aku tidak bisa bilang apa-apa, karena memang itu yang terjadi. Sepanjang jalan pulang tadi malam, aku merasa seperti diikuti. Bayangan panjang terus menggantung di sudut mataku. Tapi setiap kali aku menoleh, hanya angin yang menjawab. Sore harinya, Pak Herman datang. Ku kembalikan kunci padanya. "Maaf, saya nggak sanggup jaga lagi." Pak Herman tidak terlihat terkejut. Ia hanya menghela napas dan berkata, "Saya ngerti." Tapi kemudian ia berkata satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. "Waktu kamu jaga, kamu sempat naik ke atas ya?" Aku terdiam. Dia tersenyum pahit. "Dulu yang jaga sebelum kamu juga naik ke atas. Setelah itu, hidupnya nggak tenang." Aku ingin bertanya lebih, tapi Pak Herman langsung pergi. 3 hari berlalu. Aku coba tenang, membersihkan rumah kontrakan, memperbaiki radio, menata ulang rak buku, tapi malam selalu menjadi saat terberat. Karena setiap aku terlelap, aku bermimpi. Tangga kayu, suara langkah, dan sosok itu berdiri di ujung lorong. Tanpa wajah, ia tidak bicara, tapi aku bisa mendengar suara perempuan langsung ke kepalaku. "Kamu sudah lihat, jadi kamu harus kembali." Hari kelima, aku kembali ke Gedung Biru. Bukan karena ingin, tapi karena dalam mimpi malam sebelumnya, aku terbangun dengan bekas cakar di punggungku. Aku membawa air wudhu. Aku berdoa, ku hapus semua rasa takut dan berjalan perlahan ke dalam bangunan itu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Sampai aku membuka satu ruangan di lantai 1. Ruangan yang dulunya digunakan sebagai ruang arsip, tikar tua terbentang di lantai. Sebuah bantal kusam tergeletak di atasnya. Aku melangkah pelan, lalu menyentuh tikar itu. Masih hangat, seolah baru saja ada yang tidur di sana. Aku mundur perlahan, tapi mataku tertuju ke dinding samping ruangan itu. Dengan arang atau bara gosong, seseorang menulis, "Jangan lari," dan di bawahnya, "Karena kamu akan kembali ke sini." Tanganku gemetar. Aku tinggalkan tempat itu tanpa menoleh. Tapi di luar, tepat saat menutup gerbang, aku mendengar suara langkah kecil, seperti anak-anak. Dari dalam, berlarian, menggayap. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi dan berat. Rumah kontrakanku mulai terasa asing. Lampu sering berkedip sendiri. Radio menyala tengah malam, tanpa sebab. Dan setiap pukul 2:10, selalu terdengar ketukan dari luar jendela kamar. Aku tinggal di lantai 2. Tidak ada balkon, tidak ada tempat berpijak. Tapi tetap saja, suara ketukan itu datang. 3 kali. Selalu 3 kali. Aku pernah memberanikan diri membuka jendela cepat-cepat. Tapi di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin. Tapi angin malam itu dinginnya menusuk. Seperti menyimpan sesuatu. Malam ke-7, aku terbangun dalam keringat dingin. Mimpi yang sama, Gedung Biru, lantai 2. Sosok perempuan tanpa wajah, duduk menghadap tembok, lalu menoleh padaku, dan menunjuk ke arah pintu. Pagi harinya aku tak tahan. Aku kembali ke gedung itu. Kali ini sendirian, tak ada niat jaga. Aku hanya ingin
Jawaban. Lorong gedung berdebu seperti biasa, tapi udara terasa lebih berat. Langkah kakiku menggema lebih keras, dan dindingnya berubah. Ada coretan baru di mana-mana, tidak seperti sebelumnya. Kali ini tulisannya rapi, terpahat, dalam "Kamu sudah lihat, kamu sudah dengar, sekarang kamu bagian dari sini." Tanganku mulai berkeringat. Kutelusuri lorong itu lebih dalam. Ada ruangan yang belum pernah kubuka sebelumnya. Sebuah pintu kayu tua tanpa gagang, hanya bisa didorong. Aku mendorong perlahan. Di dalamnya gelap, sangat gelap. Tapi udara di sana hangat dan samar. Ada aroma bunga, melati, bercampur bau busuk tanah basah. Kupasang senter. Ruangan itu kosong. Hanya ada kursi kayu dan dinding penuh tulisan. Tapi satu tulisan mencolok lebih besar. Dengan darah kering yang sudah menghitam. "Jangan tinggalkan dia sendirian." Aku mundur. Tapi saat itu juga pintu di belakangku tertutup sendiri, kencang. Aku panik, ku tarik-tarik pintu, terkunci, dan saat senterku mengarah kembali ke ruangan. Di kursi itu, sudah ada yang duduk. Perempuan, rambut panjang, gaun putih, tidak bergerak, tidak bernapas, tidak menoleh, tapi perlahan. Darah mulai mengalir dari wajahnya yang rata. Dari dahi, ke dagu, menetes ke lantai. Aku berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Pintu terbuka sendiri. Aku langsung lari keluar. Tak peduli lagi dengan senter yang terjatuh atau kaki yang tergores pecahan kaca. Satu hal yang kuingat sebelum benar-benar meninggalkan gedung itu. Saat aku melewati cermin tua di dekat tangga, aku melihat bayangan diriku. Tapi bukan aku. Itu, dia dengan wajahnya yang kosong, memakai bajuku, menatapku dari balik cermin. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah kembali ke Gedung Biru. Tidak sebagai penjaga, tidak sebagai siapapun. Namun, yang dari sana ternyata mengikuti. Setiap malam, aku bermimpi tangga yang tak pernah selesai. Setiap mimpi, aku menaiki anak tangga yang sama. Dan di atas sana, selalu ada sosok itu, duduk membelakangiku, menunggu, memanggil. Kadang aku terbangun dengan suara di telinga kiri, berbisik pelan. "Sini, kamu belum selesai." Di dunia nyata, tubuhku mulai sakit-sakitan, tidak masuk akal. Badan terasa berat, tidur tak pernah nyenyak. Aku coba ke dokter, hasilnya nihil, semua normal, tapi aku tahu ada yang salah. Akhirnya, aku datang ke seorang ustadz sepuh, Kiai Mahfud namanya. Rumahnya sederhana, di pinggir kali Bekasi. Aku ceritakan semua yang kualami, dari awal sampai akhir. Wajahnya tidak berubah sedikit pun. Ia hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surah Toha ayat 124. Aku tertunduk, dadaku sesak. Kiai Mahfud menyarankanku untuk bertobat, memperbanyak istighfar, dan bersyalawat kepada Nabi Muhammad, serta membersihkan rumah dan hidupku dari benda-benda yang bisa menjadi tempat bersemayamnya makhluk yang tidak tampak. Aku ikuti semua nasihat beliau. Berhari-hari, berbulan-bulan, aku mencoba kembali mendekat kepada Allah, memohon perlindungan dengan sebenar-benarnya hati. Kini sudah lebih dari setahun berlalu. Gedung Biru masih berdiri, tapi tidak pernah lagi dijaga. Pemiliknya entah kemana, dan warga sekitar sudah enggan lewat depan gerbangnya. Kadang, sopir angkot malam mengaku mendengar suara orang menyapu dari lantai 2. Ada juga pemulung yang lari ketakutan karena melihat jendela terbuka, dengan wajah putih polos menatap dari balik papan. Aku tidak pernah benar-benar lepas dari semua ini, karena mimpi itu masih datang. Tangga panjang, langkah kaki, dan suara perempuan berbisik, "Kamu sudah kembali." Hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah menganggap enteng tempat yang ditinggalkan. Tidak semua yang kosong itu benar-benar tak berpenghuni. Dalam hidup ini, kita sering masuk ke wilayah yang bukan hak kita. Rasa ingin tahu, ego, atau bahkan uang bisa menjerumuskan kita ke dalam jerat yang tak terlihat. Cerita ini menjadi pengingat bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia, dan Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kita diciptakan untuk tunduk, bukan untuk menantang hal-hal yang di luar batas. Selalu ingat untuk membaca doa sebelum melangkah, memohon perlindungan Allah di tempat-tempat baru, dan tidak mendahulukan nafsu atas akal dan iman. Karena sekali kamu membuka pintu ke dunia yang lain, mereka akan selalu tahu jalan untuk kembali padamu.